Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur puisi. Sebelum memulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Rizka Amalia, dan teman-teman saya ada Fira Aziza, Sherly Septiani, Irina Febriani, Rindang Puspita, Nurina Fitri, Wafanada, dan Zainal Abidin. Selanjutnya, pembahasan materi yang pertama ada pengertian puisi, yang kedua ada struktur puisi, fisik puisi, yang ketiga struktur batin puisi, yang keempat jenis-jenis puisi. Selanjutnya, pengertian puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Selanjutnya ada struktur puisi. Struktur puisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur puisi, struktur fisik puisi, dan struktur batin puisi. Menurut ahlinya yaitu Waluyo 1987 bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irina Febriani. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur fisik. Nah, dalam puisi ini, struktur fisik terbagi dalam 7 bagian. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi merupakan bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal. Dan yang kedua ada imajinasi. Imajinasi adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Yang ketiga ada konkret. Konkret adalah kata yang konkret dan khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat umum, menurut Tarigan 2011 halaman 32. Yang keempat ada bahasa figuratif. Nah, disebut juga bahasa kias, yakni bahasa yang menimbulkan efek konotatif. Menurut Waluyo 1987 halaman 83 menyatakan bahwa bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair. Yang kelima ada verifikasi, yaitu verifikasi dalam puisi terdiri dari rima, ritme, dan metrum. Yang keenam ada tipografi. Menurut Aminuddin 2010, 146 merupakan cara penulisan suatu puisi sehingga menampilkan bentuk-bentuk tertentu yang dapat diamati secara visual. Dan yang terakhir ada enjabement, adalah pemotongan kalimat atau frase di akhir lirik, kemudian meletakkan potongan itu pada awal lirik berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Lalu berikutnya di sini ada 4 struktur batin puisi. Yang pertama yaitu tema atau makna. Di sini tema atau makna merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyair. Lalu yang kedua ada rasa. Rasa merupakan sikap si penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Lalu yang ketiga di sini ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca berkenaan dengan pokok persoalan dalam puisinya. Lalu di sini yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Oke, next, selanjutnya saya akan membacakan sebuah puisi dari karangan Khairil Anwar yang berjudul Doa. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah tunggu, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di dalam sumur. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah,
Di sini saya akan memaparkan tentang puisi lama. Pengertian dari puisi lama ialah salah satu jenis karya sastra yang telah lama mendapat apresiasi masyarakat atau dapat dikatakan pula sebagai karya masyarakat zaman dahulu yang bermutu tinggi karena keindahan bahasa dan kesederhanaannya. Melalui bahasa yang indah dan ungkapan-ungkapan yang sederhana, masyarakat menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan pengalamannya dalam bentuk puisi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyambung PPT slide ke-10. Di sini ada dua, yaitu puisi baru. Menurut Padi 2013, puisi baru disebut juga puisi modern. Bentuk puisi baru lebih bebas daripada puisi lama. Kalau puisi lama sangat terikat pada aturan-aturan yang ketat. Puisi baru lebih bebas. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Kalau ada distikon, terzina, quartine, queen, sekte atau sekte, septima, stanza, sama soneta. Jadi distikon ini tuh terdiri dari dua untaian, misalnya kayak AA atau BB gitu. Terzina itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai yang soneta itu terdiri dari oktav. Jadi tuh gabungan dari semuanya, bisa AA, campuran AA, BB, asal beruntutan gitu. Saya Fira Azizah akan mencoba menjelaskan mengenai puisi kontemporer dan puisi naratif. Yang pertama ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah karya sastra yang muncul sekitar tahun 70-an. Bersifat eksperimental, memiliki sifat-sifat yang menyimpang dari konvensi-konvensi sastra yang berlaku pada umumnya. Contoh puisi kontemporer berjudul Huspus, karya Sutarji Kazom Bahri. Nah, yang kedua ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang dapat menerangkan cerita tersebut. Puisi naratif bertujuan untuk memberitahu secara jelas tentang suatu cerita agar dapat tersampaikan dengan jelas pula. Contoh puisi naratif yaitu Matinya Sang Juara Tinju, karya Sitor Situmorang. Selanjutnya, saya Rinang Puspitasari akan mencoba mempresentasikan jenis-jenis puisi yang kelima, yaitu ada puisi lirik. Puisi lirik itu adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Nah, jenis puisi lirik ini umumnya tuh paling banyak terdapat dalam Kasana Sastra Modern Indonesia yang tampak dalam puisinya Khairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan mencoba membacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, slide berikutnya akan coba dijelaskan oleh Sherly. Saya Sari Septiani, saya akan mencoba menjelaskan tentang puisi deskriptif. Dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik bagi seorang penyair. Jenis puisi deskriptif itu ada 3. Pertama itu ada puisi satir, kritik sosial, dan puisi-puisi impresionistik. Selanjutnya ada contoh puisi satir yang berjudul Aku Bertanya, tulis oleh W.S. Rendra. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentuk jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan
8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam kaki Dewi Kesenian. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.